قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Kemudian para jamaah sekalian, masih pola tidur kita. Kira-kira waktu ideal tidurnya seorang muslim jam berapa, Pak? Jam berapa tidur, Pak? Idealnya, Pak? Jam berapa? Jam 10 ada yang bilang. Jam berapa lagi, Pak? Jam 9. Oh, jam 9 ya. Jam berapa lagi, Pak? Jam 8, insyaallah ya. Jadi jam berapa, Pak, waktu ideal tidur seorang muslim? Waktunya adalah diusahakan langsung tidur setelah sholat Isya. Ini waktu ideal tidurnya seorang muslim. Loh, kok bisa begitu? Karena ada dalilnya para jamaah. Dalilnya apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqrahu an-nauma qabla al-isya wal haditha ba'dahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol-ngobrol setelah Isya. Hukumnya makruh, berarti dibenci. An-nauma qabla al-isya, tidur sebelum Isya, ini dibenci. Kenapa? Nanti bablas, Pak. Bablas. Ketiduran. Ya. Kadang-kadang bablas juga, ya, maghrib bablas, Isya bablas, subuh bablas. Ini yang disebut sekali tidur 2-3 sholat terlampaui, gitu ya. Ada ya. Dan kemudian wal haditha ba'dahu, dibenci juga ngobrol-ngobrol setelah Isya. Berarti kalau setelah Isya nggak usah ngobrol-ngobrol, ngapain para jemaah? Tidur. Itu dari hadis, dari penjelasan para ulama. Jadi setelah Isya kita usahakan tidur. Ini yang ideal. Kalau di zaman dahulu para jamaah ini bisa dilakukan, bahkan mayoritas orang begini. Di zaman dahulu bisa. Di zaman dahulu bisa, bahkan mayoritasnya mereka langsung tidur kalau tidak ada kegiatan. Kenapa di zaman dulu nggak ada lampu, Pak, kayak begini? Di zaman dulu nggak ada HP, nggak ada jalan, nggak ada lampu jalan, nggak ada lampu ini. Jadi zaman dulu kalau sudah malam Isya gelap banget, keluar gelap, mau keluar gelap semuanya. Jadi zaman dulu sangat memungkinkan ini. Jadi kalau nggak ada urusan tidur, zaman dulu bisa. Nggak ada lampu, nggak ada apa, gelap. Daripada macam-macam, udah tidur aja. Ini yang ideal. Tetapi para jamaah sekalian, bukan berarti ngobrol-ngobrol setelah Isya itu nggak boleh sama sekali. Tadi kita sebutkan hukumnya makruh. Tetapi ketika ada urusan yang lebih penting, lebih maslahat, setelah Isya ngobrol sama istri, setelah Isya main-main sama anak karena sibuk di kantor seharian, ini boleh. Atau setelah Isya bermanfaat kajian seperti ini, maka boleh, bahkan berpahala. Yang tidak boleh itu maksudnya habis Isya ngobrol-ngobrol nggak jelas, majelis ngopi nggak jelas, ngobrol ngalor ngidul dan sebagainya. Ini yang tidak disukai, nggak ada manfaatnya. Nah, tapi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berarti dalam Islam itu pola tidur kita habis Isya kita usahakan langsung tidur. Kalau memang sulit di zaman sekarang, kira-kira jamaah sulit nggak zaman sekarang nih? Sulit tidak zaman sekarang? Sulit, Pak, lampu terang, jalan-jalan terang. HP jalan terus. Kalau zaman dulu kan pasrah gitu loh. Zaman dulu gelap semuanya, nggak ada apa-apa, gini-gini, wis tidur aja lah, kan gitu. Sekarang sulit jamaah ya, laksanakan sunnah ini ya. Tetapi para jamaah sekalian, kalau bisa, sesekali pernah kita laksanakan. Entah itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, setahun sekali misalnya, pernah kita laksanakan. Dan alhamdulillah para jamaah, saya pernah mencoba, pernah laksanakan. Dan waktu itu qadarullah pas kecapean juga, agak capek. Jadi habis Isya tidur. Dan ternyata para jamaah sekalian, salah satu hikmahnya adalah
begitu mudahnya kita bangun sholat malam, isya tidur, nanti insya Allah jam 2 bangun dengan gampang, mudah, ringan. Sebelumnya kita niatkan, dan saatnya jam 2 tersebut waktu kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau jam 3 gak apa-apa deh, bangun jam 3, ada waktu sekitar 30 menit, waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kadang-kadang kita ini nyisihkan waktu ya. Untuk teman ada waktunya, kita berkunjung sebulan sekali untuk teman. Untuk orang tua ada jadwal berkunjung untuk orang tua. Untuk anak-anak dan istri setiap akhir pekan waktu mereka jalan-jalan. Ada waktu khususnya? Sekarang waktu untuk Allah ada tidak khusus? Enggak ada. Yang ada untuk Allah waktu sisa, Pak. Cuma sisa-sisa saja untuk Allah. Enggak ada waktu khusus. Kita beribadah khusus, berterima kasih, bersyukur sama Allah. Itu hikmahnya kita disuruh kenapa tidur lebih awal. Habis isya tidur, kita usahakan tidur ya. Mungkin lagi capek, coba paksa tidur. Sekali-sekali aja deh. Matiin lampu, tidur, HP buang jauh-jauh. Ya, taruh di kamar mandi kah, di loteng, di mana tuh kan taruh. Tidur, kalau saya tidur matiin, insyaallah. Tidur nanti insyaallah mudah bangun salat malam dan merasakan nikmatnya bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah sekalian, kalau secara medis, dan ingat Pak, nanti kalau tidurnya jangan ingat medisnya Pak ya, ingat sunnahnya ya. Ini efek samping aja ya. Kalau secara medis ternyata para jamaah, waktu malam memang waktu perbaikan regenerasi sel tubuh. Ini waktu malam. Waktu tempat diperbaikinya sel-sel tubuh ini di waktu malam. Tidak bisa diganti oleh siang. Jadi malam ini waktu regenerasi sel-sel tubuh diperbaiki, diapakan waktu tidur malam. Dan menurut penelitian waktu yang paling efektif, waktu yang paling banyak adalah sepertiga awal malam. Itu waktu paling efektif. Sepertiga awal malam itu waktu paling efektif regenerasi sel tubuh. Sehingga kalau orang begadang, waktu utamanya itu hilang. Dia tidur jam 1, jam 2 hilang. Tapi kalau orang dia tidur di awal malam, bangun jam 2, dia dapat keutamaan regenerasi sel tubuh. Dia dapat. Walaupun dia bangun jam 2, setiap hari bangun jam 2 tapi tidur di awal malam, ini tidak berbahaya. Justru itu dia dapat waktu-waktu utama untuk regenerasi sel tubuh. Kan tinggal dibalik aja Pak ya, tidur di awal malam bangun jam 2, sama yang dia tidur di awal malam bangun jam akhir. Beda kan? Beda. Ini pola tidur kita.